kita turunin Jokowi, nanti BBM turun harganya, Bu. Rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik setelah Jokowi. Mas Jokowi, ini dong, mau sendiri dong. Situ tuh nggak mampu. Ya, nggak bisa lah. Saya kan kenal deket. Udahlah, udah. Wes, ya solusinya kalau nggak bikin susah rakyat terus kan. Akhirnya kan demo nggak bisa habis. Soeharto aja ngaca gitu loh. Gus Dur ngaca. Saya minta teman saya Mas Jokowi ngaca. Akan terus kita galakan, yang akan terus kita himpun sampai pemerintah, sampai negara ini benar-benar menggagalkan, benar-benar membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Ketika Presiden Joko Widodo tidak berani menerbitkan Perpu, maka Presiden harus berani, harus gentleman, turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya mau mengatakan kalau Jokowi mundur baik-baik, dia juga bakal selamat kok. Kalau nggak baik-baik, mohon maaf, kita bisa terjadi di Korea, setiap mantan presiden masuk penjara. Ini di anggotanya kita rapat ke dalam seperti aksi-aksi biasanya. Karena tidak mungkin kita seperti ini menimbulkan kerusuhan, Pak. Empat tuntutan, pertama soal tolak kenaikan harga BBM, kedua berantas mafia tambang dan migas, ketiga tolak pengesahan RKUHP dan perbaiki pasal-pasal bermasalah, yang keempat tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Kami memutuskan untuk melakukan aksi simbolik dengan cara menyatakan penyegelan terhadap gedung gubernuran dan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tolak kebijakan menaikkan harga BBM yang tertuang dalam Kementerian SDM nomor 218 yang berdampak secara dominan terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Lalu yang kedua, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyaluran BBM subsidi dan memberantas mafia migas. Gerakan rakyat telah menyatu. Elemen-elemen rakyat telah teratu. Ini baru permulaan. Ini baru pemanasan. Karena hari ini mahasiswa, pelajar, petani, buruh, dan kaum-kaum rakyat lainnya, elemen-elemen telah menyatu. Dan persatuan rakyat yang dibangun hari ini akan terus membesar. Akan menaikkan eskalasinya untuk satu tujuan. Kami hanya mau turunkan harga BBM. Atau pilihan yang kami berikan hanyalah Jokowi mundur atau rakyat bergerak turunkan Jokowi. Sekarang kita tiba pada satu problem. Bisa nggak dihentikan demo ini? Ya nggak bisa. Karena udah kelewat. Poinnya udah dilampaui. Udah ada semacam persatuan diam-diam antara mahasiswa dengan buruh, antara buruh dengan ojol segala macam. Itu yang kemudian terbaca sebagai ketegangan dalam negeri kan. Tapi memang secara gampang kita lihat aja faktor-faktor itu ada di depan mata. Nggak mungkin lagi ini ditahan gitu. Karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan. Menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat. Bentuk kekecewaan, bentuk ketidakpercayaan dan mesti tidak percaya kita karena aksi BBM itu sudah berulang kali dilakukan di depan gubernuran di tempat yang sama tapi tidak kunjung membuahkan hasil dan pada kenyataannya tidak didengar oleh stakeholder yang kita tuju. Kalau kemudian tuntutan ini tidak diakomodir, kita akan turun dalam masa aksi yang lebih banyak dan mungkin dalam bentuk yang berbeda. GNPR akan gelar aksi 2309 tolak BBM naik di Istana. Habib Rizik diundang. Jakarta. Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR akan kembali menggelar aksi bela rakyat Akbar Jilid 2 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Demo tersebut berkaitan dengan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kami mewakili GNPR mengumumkan sebagai komitmen kami untuk terus mendedikasikan untuk senantiasa membela rakyat dalam Akbar yang kemarin sudah berlangsung Akbar 1. Insyaallah hari Jumat 23 September akan diadakan Akbar 2 dengan tuntutan yang sama, kata Ketua GNPR sekaligus menantu Habib Rizik Syihab, Habib Muhammad bin Hussein Alatos di Hotel Amaris Tepet, Jakarta Selatan pada Senin 19 September. Dalam aksi tersebut mereka membawa 3 tuntutan, yakni turunkan harga bahan bakar minyak, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Insyaallah aksi Akbar 2 akan lebih banyak turun bersama rakyat, katanya. Demo tersebut akan diikuti kurang lebih 1000 peserta aksi yang menggelar usai sholat Jumat. Untuk jam waktu setelah sholat Jumat kita kumpul semua di lokasi depan Istana Negara, katanya.
Berharap tuntutan kami betul-betul sampai agar tuntutan ini betul-betul didengar oleh pimpinan negara yang mereka digaji oleh uang rakyat dan mereka hidup membela kepentingan rakyat. Akan kami minta di Akbar 2 agar rakyat disambut, agar rakyat betul-betul diterima, betul-betul disambut selayaknya pejabat, sambungnya. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi 2309 Buya Hussein mengundang semua pihak ikut dalam aksi tersebut. Dalam aksi itu, dia mengimbau masa aksi tidak membawa senjata tajam. Kami imbau karena aksi damai. Kami imbau peserta aksi jangan bawa anak di bawah umur. Juga tidak boleh bawa senjata tajam. Silakan bagi emak-emak yang mau bawa peralatan hidup dapur, karena mereka sangat terdampak kenaikan BBM, katanya. Habib Rizik diundang Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Selamat Ma'arif mengundang semua pihak hadir dalam aksi tersebut termasuk Habib Rizik Syihab. Secara umum semua akan juga diundang untuk semua lapisan masyarakat, siapapun diundang untuk bisa ikut aksi besok hari Jumat ataupun yang kemarin, gitu kan, kata Selamat di Hotel Amaris Tebet, Jakarta Selatan, Senin 19 September. Selamat tidak dapat memastikan apakah Habib Rizik Syihab akan hadir atau tidak. Dia menyebut akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan kuasa hukum Habib Rizik. Belum komunikasi dengan pengacaranya apakah diizinkan oleh lapas atau tidak. Kita belum dapat kabar karena apapun aktivitas beliau harus dilaporkan minta izin dari lapas karena masih pembebasan bersyarat, katanya. Lebih lanjut, ketika ditanya perihal tanggapan Habib Rizik terkait kenaikan harga BBM, Selamat mengatakan apa yang dikatakan oleh menantu Habib Rizik, Habib Muhammad bin Hussein Alatos, sama dengan yang ingin disampaikan Habib Rizik. Ya, kira-kira suara menantu beliau Habib Muhammad sama dengan suara beliau, tuturnya. Diketahui masa aksi GNPR telah menggelar aksi bela rakyat pada Senin 12 September. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. Kita turunin Jokowi, nanti BBM turun harganya, Bu. Rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik setelah Jokowi. Mas Jokowi ini dong, mau sendiri dong. Situ tuh nggak mampu. Ya, nggak bisa lah. Saya kan kenal deket. Udah. Wes, dia solusinya kalau nggak bikin susah rakyat terus kan. Akhirnya kan demo nggak bisa habis. Soeharto aja ngaca gitu loh. Gus Dur ngaca. Saya minta teman saya Mas Jokowi ngaca. Akan terus kita galakkan, yang akan terus kita himpun sampai pemerintah, sampai negara ini benar-benar menggagalkan, benar-benar membatalkan undang-undang Omnibus Law. Ketika Presiden Joko Widodo tidak berani menerbitkan Perpu, maka Presiden harus berani, harus gentleman, turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya mau mengatakan kalau Jokowi mundur baik-baik, dia juga bakal selamat kok. Kalau nggak baik-baik, mohon maaf, kita bisa terjadi di Korea, setiap mantan presiden masuk penjara.